Selamat hari Minggu ya. Apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Teman-teman masih bermain dan belajar di rumah aja kan? Karena keadaan sekarang yang masih banyak virus, yuk kita sama-sama belajar dan bermain di rumah aja. Kita sama-sama belajar untuk mengendalikan diri, tidak keluar rumah dulu, dan menjaga protokol kesehatan, seperti menggunakan masker, dan mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Oh iya, teman-teman tahu gak apa itu virus corona? Yuk kita sama-sama simak penjelasan berikut ini. Hai, namaku Corona. Aku adalah virus. Ukuranku sangat kecil. Kamu tidak bisa melihatku. Aku dan teman-temanku suka sekali bermain di sini. Wuhuu! Yiha! Hore! Aku menyebabkan banyak manusia sakit. Mereka jadi demam, batuk, bahkan sesak nafas. Manusia jadi takut padaku. Aku mengerti jika kamu juga takut. Tapi jangan khawatir, ada banyak manusia yang sembuh dariku. Itu karena para dokter dan perawat siap membantu. Kamu harus melakukan cara ini agar aku tidak bermain di tubuhmu. Pertama, cuci tanganmu dengan air dan sabun minimal 20 detik. Kedua, makanlah makanan bergizi agar badanmu selalu sehat. 3. Pakailah masker saat batuk atau bersin. Istirahatlah jika kamu memang sakit. Hindari tempat ramai, bermain di rumah dulu. Ingatlah bahwa orang tuamu akan selalu menjagamu. Semoga sehat selalu ya. Halo teman-teman Giga, udah siap belum menyembahkan muji nama Tuhan? Siap! Nah sebelum itu kita mau berdoa dulu yuk.
Tuhan, terima kasih Tuhan atas hari ini kami bisa berkumpul lagi Tuhan untuk Kega. Sekarang kami ingin memulai memuji dan menyembah namamu Tuhan, yang berikan kelancaran dari awal sampai akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, ayo kita siap-siap dulu ya. Kega warrior, let's go! Jesus, amin. Iblis, no, 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 what's up? Nah, ingat gak adik-adik, minggu kemarin kita ngerayain apa? Pasca, Kak! Ya, betul banget, kita ngerayain Pasca. Jadi Tuhan Yesus sudah bangkit dan hidup lagi buat menebus dari dosa-dosa kita. Hidup, hidup, hidup selamanya. Tuhan Yesus hidup, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Tuhanku Yesus hidup. Oh haleluya, oh haleluya. Tuhanku Yesus hidup selamanya. Oh haleluya, oh haleluya. Tuhanku Yesus hidup. Hidup, hidup, hidup selamanya. Tuhan Yesus hidup, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Tuhanku Yesus hidup. Oh haleluya, oh haleluya. Tuhanku Yesus hidup selamanya. Oh haleluya, oh haleluya. Tuhanku Yesus hidup. Haleluya, oh haleluya. Tuhanku Yesus hidup selamanya. Oh haleluya, oh haleluya. Tuhanku Yesus hidup. Tuhanku Yesus hidup. Tuhanku Yesus hidup. Karena Tuhan Yesus sudah menebus dosa-dosa kita, jadi sekarang kita udah bisa hidup bebas, teman-teman. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, bebas, bebas. Haleluya. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, bebas, bebas. Haleluya. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, bebas, bebas. Haleluya. Teman-teman tahu gak, kalau dalam nama Tuhan Yesus itu ada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus itu iblis dikalahkan, dan dalam nama Tuhan Yesus itu ada kuasa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam namaku
domba Allah, ada kuasa dalam darah anak domba Allah, anak domba Allah, darah anak domba Allah. Oke teman-teman, kita mau menyembah Tuhan. Teman-teman rapin duduknya, teman-teman yang manis duduknya. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yang kekuatan dan perisaiku, kepadamu aku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Teman-teman kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami sudah selesai memuji dan menyembah nama-Mu. Sebentar kami ingin mendengar firman-Mu, Tuhan yang pimpin kami dari awal sampai akhir, Tuhan. Tuhan yang memberikan kami hati yang mendengar, Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Pasti baik-baik semua ya. Nah, hari ini kakak mau bawain firman Tuhan ya. Tapi sebelumnya kakak mau kasih waktu buat adik-adik untuk menyiapkan Alkitab ya. Dan duduk yang manis. Wih, bagus. Adik-adikku semua ganteng-ganteng dan cantik-cantik ya. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya adik-adik ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa ya adik-adik.
Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami mendengarkan firman Tuhan, kami mau duduk manis, kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, adik-adik, kita membuka ayat firman Tuhannya ya. Di Matius pasal 3, ayat 13 sampai 17. Yang sudah dapat katakan ketemu ya. Akan membacakan ya. Yesus dibaptis Yohanes. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan kau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara di surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Amin. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita mau lihat video ya. Adik-adik tonton videonya sampai selesai ya. Oke, check it out. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Jadi, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Ia inilah anak Allah." Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. dan Yohanes pun menurutinya. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka
yang percaya dalam namanya. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Gimana adik-adik? Sudah nonton ya videonya sampai selesai? Ceritanya seru ya tuh adik-adik. Keren ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dibaptis untuk memberikan contoh dan teladan buat kita ya. Dari Tuhan Yesus lahirkan, bayi, remaja, dewasa, sampai bertumbuh besar dan bertambah hikmatnya. Tuhan Yesus dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikian juga adik-adik dikasihi oleh Allah. Sekian firman Tuhan dari kakak. Kita mau berdoa dulu ya. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami mengucap syukur untuk segala sesuatunya yang Tuhan berikan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya, selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Hai teman-teman tiga, balik lagi sama Kak Vicky dan Kak Livi. Oke, siapa yang di sini udah siap main games? Saya. Kita mau main apa nih Kak? Kita mau main teka-teki silang. Jadi ada 10 pertanyaan. 5 yang mendatar, 5-nya menurun. Nah, jadi kita berdua bakal bacain pertanyaannya masing-masing. Nah, nanti teman-teman boleh tulis jawabannya dulu, terus kirim di grup WA atau boleh chat kakak pembinanya. Kita kasih waktu selama 3 menit. Kalau gitu kita mulai dari sekarang. Oke, pertanyaan yang pertama. 3 mendatar. Orang titik-titik dari timur mengikuti bintang mencari Mesias yang telah lahir. Ayo siapa teman-teman? Gampang ini. Sering ada di cerita Natal. Betul banget, pasti teman-teman tahu deh. Kalau gitu kita lanjut aja. 7 mendatar. Siapa nama malaikat yang memberitahu Ibu Yesus bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus? Ayo siapa? Ini juga gampang loh. Semangat dipikir-pikir. Udah semuanya? Kalau udah kita lanjut ke pertanyaan yang tergampang ya Kak. Iya dong. Pertanyaan 8 mendatar. Nama Ibu Yesus adalah? Siapa ya? Ayo ini gampang banget. Pasti semuanya teman-teman tahu. Kalau gitu kita lanjut lagi ke pertanyaan 9 mendatar. Yesus dibaptis oleh titik-titik pembaptis. Ini juga ya lumayan gampang ya Kak. Iya. Sering ada di Alkitab nih namanya. Teman-teman juga pasti tahu deh. Ayo semangat. Semangat semuanya. Kalau gitu kita sampai di pertanyaan mendatar yang terakhir nomor 10. Siapakah nama nabi yang tidak akan mati sebelum melihat bayi Yesus? Siapa ya? Siapa ya? Kayaknya agak susah nih ya Kak. Kalau bingung, jadi nabi ini biasanya disebut sebagai orang saleh. Ayo. Orang benar. Ya, siapa? Kalau misalkan udah, kita lanjut ke pertanyaan yang menurun. Nomor 1 menurun. Apakah pekerjaan Yusuf tunangan Maria? Ayo, ini pekerjaan ayahnya Yesus. Gampang banget. Ya semangat, dipikir-pikir. Udah semuanya? Kalau gitu kita ke 2 menurun. Kemana Yesus dibawa lari oleh orang tuanya saat terjadi pembunuhan bayi di Bethlehem? Nah ya. Kemana tuh teman-teman? Ini tempat ini adalah tempat terjadi Atulah. Ya. Oke lanjut ke pertanyaan 4 menurun. Yesus lahir di kota titik-titik. Nah, di mana nih? Ini juga sering ada di kisah Natal. Iya. Pasti ada dan teman-teman pasti tahu. Kan teman-teman juga pinter. Oke, pertanyaan 5 menurun. Kepada siapa malaikat memberitahukan kabar bahwa Yesus Kristus telah lahir? Kepada siapa teman-teman? Sebutannya, ayo. Semangat. Semangat dipikir-pikir. Kalau gitu pertanyaan terakhir. 6 menurun. Siapakah nama raja yang memerintah pada saat Yesus lahir? Ini juga ada di kisah Natal.
Nah, waktu dan pertanyaannya udah habis, game saya juga udah berakhir. Gimana nih teman-teman? Gampang atau susah nih? Seru kan ngisi TTS-nya? Kalau gitu jangan lupa buat kirim jawabannya ya. Sampai jumpa minggu depan. Dah. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, dana misi, dan dana gedung dapat memberikannya melalui nomor rekening yang tertera di layar berikut ini.